Hari itu adalah hari yang cerah di Jakarta, tetapi suasana di dalam rumah terasa sedikit berbeda. Rina, seorang wanita berusia 28 tahun, sedang duduk di ruang tamu, menatap jam dinding yang berdetak pelan. Suaminya, Andi, baru saja berangkat keluar kota untuk urusan pekerjaan, meninggalkannya sendirian di rumah bersama ibu mertuanya, Ibu Sari. Rina merasa canggung, karena meskipun mereka sudah menikah selama 2 tahun, hubungan antara dia dan Ibu Sari masih terasa kaku. Ibu Sari, wanita berusia 50 tahun dengan penampilan yang anggun, sedang berada di dapur, menyiapkan makan siang. Rina bisa mendengar suara panci dan wajan yang beradu, aroma masakan yang menggugah selera menyebar ke seluruh rumah. Rina menghela napas, berusaha menenangkan diri. Dia tahu bahwa Ibu Sari adalah sosok yang baik, tetapi ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Mungkin karena Ibu Sari adalah sosok yang sangat dihormati, dan Rina merasa tidak cukup baik untuk berada di sampingnya. Setelah beberapa saat, Rina memutuskan untuk membantu Ibu Sari di dapur. Dia berdiri dan melangkah perlahan menuju dapur, berusaha menampilkan senyum yang ramah. "Ibu, bolehkah Rina membantu?" tanyanya dengan suara lembut. Ibu Sari menoleh, terkejut melihat Rina berdiri di ambang pintu. "Oh, Rina, tentu saja. Masuklah. Aku sedang menyiapkan sayur asem dan ikan bakar. Kamu bisa membantuku mencuci sayuran," jawabnya dengan senyum hangat. Rina merasa sedikit lega mendengar nada suara Ibu Sari yang ramah. Dia melangkah masuk dan mulai mencuci sayuran di bawah aliran air. Ibu Sari berdiri di sampingnya, mengaduk bumbu di dalam panci. Suasana di dapur terasa lebih akrab, dan Rina mulai merasa lebih nyaman. "Rina, kamu tahu, sayur asem ini adalah resep keluarga yang sudah turun-temurun. Ibu belajar dari nenekmu." Ibu Sari mulai bercerita. "Setiap kali aku memasak ini, aku selalu teringat masa kecilku." Rina tersenyum, tertarik dengan cerita Ibu Sari. "Ibu, bagaimana nenek bisa membuatnya begitu enak?" Rina ingin belajar juga, tanyanya dengan antusias. Ibu Sari tertawa kecil. "Rahasia nenek adalah cinta. Setiap kali memasak, dia selalu memasukkan cinta ke dalam setiap masakan. Itu yang membuatnya istimewa," jawabnya sambil mengaduk bumbu dengan penuh perhatian. Rina merasa terinspirasi oleh kata-kata Ibu Sari. Dia mulai menyadari bahwa di balik sosok yang tegas, ada seorang wanita yang penuh kasih dan kenangan indah. Mereka melanjutkan percakapan sambil memasak, dan Rina merasa semakin dekat dengan Ibu Sari. Setelah beberapa saat, mereka selesai memasak dan menyajikan makanan di meja makan. Rina dan Ibu Sari duduk berhadapan, menikmati hidangan yang mereka buat bersama. Rina merasa bangga bisa berkontribusi, meskipun hanya sedikit. "Rina, kamu tahu, aku sangat menghargai kehadiranmu di sini. Andi selalu bercerita tentang betapa baiknya kamu." Ibu Sari memulai percakapan lagi. "Aku senang kamu bisa menjadi bagian dari keluarga ini." Rina merasa hangat di dalam hatinya. "Terima kasih, Ibu." Rina juga merasa beruntung bisa menjadi bagian dari keluarga ini. Rina ingin belajar banyak dari Ibu, jawabnya tulus. Setelah makan, mereka membersihkan meja dan mencuci piring bersama. Rina merasa bahwa momen-momen kecil ini sangat berarti. Dia mulai melihat Ibu Sari bukan hanya sebagai ibu mertuanya, tetapi juga sebagai seorang wanita yang memiliki banyak pengalaman dan kebijaksanaan. Setelah selesai, mereka duduk di ruang tamu, menikmati secangkir teh hangat. Ibu Sari mengambil remote TV dan menyalakan televisi. Mereka menonton acara memasak yang menampilkan berbagai resep dari seluruh dunia. Rina merasa terhibur dan terinspirasi oleh berbagai masakan yang ditampilkan. "Rina, kamu tahu, memasak itu bukan hanya tentang makanan. Ini juga tentang berbagi dan menciptakan kenangan," Ibu Sari berkata sambil menatap layar. "Setiap kali kita memasak bersama, kita menciptakan kenangan yang akan kita ingat selamanya." Rina mengangguk setuju. "Ibu benar." Rina merasa sangat bahagia bisa memasak bersama ibu hari ini. "Ini adalah pengalaman yang tidak akan Rina lupakan," jawabnya dengan tulus. Malam mulai menjelang, dan suasana di rumah terasa hangat dan nyaman. Rina dan Ibu Sari terus berbincang, berbagi cerita tentang kehidupan mereka, harapan, dan impian. Rina merasa terhubung dengan Ibu Sari lebih dari sebelumnya. Dia mulai menyadari bahwa di balik sikap tegas dan formal,
ada seorang wanita yang penuh kasih dan perhatian. Saat malam semakin larut, Rina merasa lelah tetapi bahagia. Dia mengucapkan selamat malam kepada Ibu Sari dan pergi ke kamarnya. Dalam perjalanan, dia merenungkan hari itu. Dia merasa bahwa hubungan mereka telah berubah, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan berkembang. Di dalam kamarnya, Rina berbaring di tempat tidur, memikirkan semua yang telah terjadi. Dia merasa bersyukur bisa mengenal Ibu Sari lebih dekat. Mungkin, hanya mungkin, mereka bisa membangun hubungan yang lebih baik di masa depan. Rina menutup matanya, membayangkan momen-momen indah yang akan datang, dan tertidur dengan senyum di wajahnya. Hari itu adalah awal dari perjalanan baru bagi Rina dan Ibu Sari. Meskipun mereka masih memiliki banyak hal yang harus dipelajari satu sama lain, mereka telah mengambil langkah pertama menuju hubungan yang lebih dalam dan penuh kasih. Rina merasa optimis tentang apa yang akan datang, dan dia tahu bahwa setiap momen yang mereka habiskan bersama akan menjadi kenangan berharga yang akan mereka simpan selamanya. Hari berikutnya, Rina bangun dengan semangat baru. Matahari bersinar cerah, dan suara burung berkicau di luar jendela menambah suasana hati yang ceria. Dia merasa lebih dekat dengan Ibu Sari setelah hari sebelumnya, dan rasa canggung yang sempat mengganggu kini mulai memudar. Rina memutuskan untuk memanfaatkan waktu ini dengan baik, terutama karena suaminya, Andi, masih berada di luar kota. Setelah sarapan, Rina melihat Ibu Sari sedang duduk di teras, menikmati secangkir teh sambil membaca koran. Rina merasa ini adalah kesempatan yang baik untuk menghabiskan waktu bersama. Dia melangkah keluar dan menyapa, "Selamat pagi, Ibu. Apa yang Ibu baca?" Ibu Sari menoleh dan tersenyum. "Pagi, Rina. Aku sedang membaca berita tentang perkembangan terbaru di kota ini. Bagaimana denganmu? Apa rencanamu hari ini?" Rina berpikir sejenak. Rina ingin mencoba memasak sesuatu yang baru. Mungkin kita bisa memasak bersama lagi? Rina ingin belajar lebih banyak resep dari ibu, ujarnya dengan antusias. Ibu Sari terlihat senang mendengar tawaran itu. Itu ide yang bagus. Bagaimana kalau kita membuat rendang? Itu adalah salah satu masakan favorit keluarga, katanya dengan semangat. Rina mengangguk setuju. Rendang? Rina belum pernah membuatnya sebelumnya. Rina sangat ingin belajar. Mereka berdua kemudian pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan. Di pasar, Rina merasa terpesona dengan keramaian dan warna-warni berbagai bahan makanan. Ibu Sari dengan cekatan memilih daging, rempah-rempah, dan sayuran segar. Rina mengikuti di belakang, memperhatikan setiap langkah Ibu Sari. Rina, saat memilih daging, pastikan untuk memilih yang segar. Ini akan mempengaruhi rasa rendang kita nanti. Ibu Sari menjelaskan sambil menunjukkan potongan daging yang tepat. Rina mengangguk, menyerap semua informasi yang diberikan. Dia merasa beruntung bisa belajar langsung dari Ibu Sari, yang memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam memasak. Setelah selesai berbelanja, mereka kembali ke rumah dengan penuh semangat. Di dapur, suasana terasa hangat dan penuh energi. Rina dan Ibu Sari mulai mempersiapkan bahan-bahan untuk rendang. Ibu Sari mengajarkan Rina cara menghaluskan bumbu dengan menggunakan cobek, alat tradisional yang sering digunakan untuk menghaluskan rempah-rempah. Rina, menghaluskan bumbu ini adalah langkah yang sangat penting. Setiap bumbu harus dihaluskan dengan baik agar rasa rendang kita maksimal. Ibu Sari menjelaskan sambil menunjukkan teknik yang benar. Rina mencoba mengikuti langkah-langkah yang diajarkan. Meskipun awalnya agak canggung, dia mulai terbiasa dan merasa lebih percaya diri. Mereka tertawa dan bercanda selama proses memasak, menciptakan suasana yang penuh keceriaan. Setelah bumbu halus siap, mereka mulai memasak. Ibu Sari menunjukkan cara memasukkan bumbu ke dalam panci dan menambahkan daging. Aroma harum mulai menyebar di seluruh dapur, membuat Rina semakin tidak sabar untuk mencicipi hasil masakan mereka. Rina, kita harus sabar. Rendang ini perlu dimasak dalam waktu yang cukup lama agar bumbunya meresap dengan baik. Ibu Sari mengingatkan. Rina mengangguk, memahami pentingnya kesabaran dalam memasak. Mereka duduk di meja makan sambil menunggu rendang matang, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Rina mulai menceritakan tentang pekerjaannya dan tantangan yang dia hadapi sebagai seorang wanita karir. Ibu, Rina kadang merasa kesulitan untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan rumah tangga. Kadang, Rina merasa tertekan, ungkap Rina dengan jujur.
Ibu Sari mendengarkan dengan seksama. Rina, itu adalah hal yang wajar. Setiap wanita pasti mengalami tantangan yang sama. Yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapinya. Jangan ragu untuk meminta bantuan jika kamu merasa terbebani. Ibu Sari memberikan nasihat yang bijak. Rina merasa terharu mendengar kata-kata Ibu Sari. Dia merasa bahwa Ibu Sari bukan hanya seorang ibu mertua, tetapi juga seorang mentor yang peduli. Terima kasih, Ibu. Rina akan ingat nasihat itu. Jawabnya dengan tulus. Setelah beberapa saat, rendang akhirnya matang. Ibu Sari dan Rina menyajikannya di atas piring, dan aroma yang menggoda membuat perut Rina keroncongan. Mereka duduk di meja makan dan mulai menikmati hidangan yang telah mereka buat bersama. Selamat menikmati, Rina. Ini adalah hasil kerja keras kita. Ibu Sari berkata dengan bangga. Rina mencicipi rendang dan terkejut dengan rasa yang kaya dan lezat. Ibu, ini enak sekali. Rina tidak menyangka bisa membuat rendang sebaik ini. Ujarnya dengan senyum lebar. Ibu Sari tersenyum, merasa bangga dengan pencapaian Rina. Kamu melakukannya dengan baik, Rina. Ini adalah langkah awal untuk menjadi seorang juru masak yang hebat, katanya dengan penuh kasih. Setelah makan, mereka membersihkan meja dan mencuci piring bersama. Rina merasa bahwa momen-momen kecil ini sangat berarti. Dia mulai melihat Ibu Sari bukan hanya sebagai ibu mertuanya, tetapi juga sebagai seorang wanita yang memiliki banyak pengalaman dan kebijaksanaan. Malam hari, setelah semua pekerjaan rumah selesai, Rina dan Ibu Sari duduk di teras, menikmati suasana malam yang tenang. Bintang-bintang bersinar di langit, dan angin sepa-sepa menambah kenyamanan malam itu. Rina, aku senang kita bisa menghabiskan waktu bersama seperti ini. Ini adalah momen yang berharga. Ibu Sari berkata sambil menatap langit. Rina mengangguk setuju. Rina juga merasa senang. Ibu. Rina merasa kita semakin dekat. Terima kasih telah mengajarkan banyak hal hari ini. Jawabnya dengan tulus. Ibu Sari tersenyum, merasakan kebanggaan dan kasih sayang terhadap menantunya. Kita bisa melakukan ini lagi kapan saja. Aku senang bisa berbagi pengalaman dan resep denganmu, katanya. Malam itu, Rina merasa bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar menantu dan ibu mertua. Ada rasa saling pengertian dan dukungan yang kuat. Rina menyadari bahwa dia tidak hanya belajar memasak, tetapi juga belajar tentang kehidupan dan arti dari sebuah hubungan yang baik. Saat Rina berbaring di tempat tidurnya, dia merenungkan hari itu. Dia merasa bersyukur bisa mengenal Ibu Sari lebih dekat. Mungkin, hanya mungkin, mereka bisa membangun hubungan yang lebih baik di masa depan. Rina menutup matanya, membayangkan momen-momen indah yang akan datang, dan tertidur dengan senyum di wajahnya. Hari itu adalah langkah penting dalam perjalanan mereka. Rina merasa optimis tentang apa yang akan datang, dan dia tahu bahwa setiap momen yang mereka habiskan bersama akan menjadi kenangan berharga yang akan mereka simpan selamanya. Malam itu, Rina terbangun dengan perasaan segar dan penuh semangat. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang baru dalam hidupnya, sebuah ikatan yang mulai terjalin antara dirinya dan Ibu Sari. Setelah beberapa hari menghabiskan waktu bersama, Rina menyadari bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi lebih dari sekadar menantu dan ibu mertua. Ada rasa saling pengertian dan dukungan yang kuat, yang membuatnya merasa lebih nyaman dan diterima. Setelah sarapan, Rina memutuskan untuk mengajak Ibu Sari berjalan-jalan di taman dekat rumah. Suasana pagi yang cerah dan segar membuat mereka berdua merasa lebih dekat. Mereka berjalan sambil berbincang, membahas berbagai hal, mulai dari hobi hingga impian masa depan. Ibu, Rina ingin tahu lebih banyak tentang masa muda Ibu. Apa yang Ibu impikan saat masih muda? Tanya Rina dengan rasa ingin tahu. Ibu Sari tersenyum, mengenang masa lalu. Saat aku muda, aku sangat ingin menjadi seorang guru. Aku suka mengajar dan berbagi pengetahuan dengan orang lain. Namun, hidup membawaku ke jalur yang berbeda. Aku menikah dan menjadi ibu rumah tangga. Jawabnya dengan nada nostalgia. Rina mendengarkan dengan seksama. Ibu pasti memiliki banyak pengalaman berharga. Rina ingin belajar dari ibu, tidak hanya dalam memasak, tetapi juga dalam hidup, ungkap Rina dengan tulus. Ibu Sari menatap Rina dengan penuh kasih. Rina, setiap orang memiliki perjalanan hidupnya masing-masing. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani perjalanan itu. Jangan pernah ragu untuk mengejar impianmu,
katanya dengan bijak. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi cerita dan tawa. Rina merasa semakin dekat dengan Ibu Sari, dan dia mulai melihat sosok ibu mertuanya sebagai seorang wanita yang kuat dan inspiratif. Ketika mereka kembali ke rumah, Rina merasa hatinya penuh dengan rasa syukur. Setelah makan siang, Rina dan Ibu Sari memutuskan untuk menghabiskan waktu di dapur lagi. Kali ini, mereka akan membuat kue tradisional yang sering disajikan pada acara-acara keluarga. Rina merasa bersemangat untuk belajar lebih banyak. Rina, membuat kue ini membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Kita harus mengikuti setiap langkah dengan baik, Ibu Sari menjelaskan sambil menyiapkan bahan-bahan. Rina mengangguk, berusaha untuk memperhatikan setiap detail. Mereka mulai mencampurkan bahan-bahan, dan Rina merasa senang bisa berkontribusi. Selama proses memasak, mereka terus berbincang, dan Rina merasa semakin nyaman untuk berbagi cerita tentang hidupnya. Ibu, Rina kadang merasa tertekan dengan pekerjaan. Kadang, Rina merasa tidak cukup baik dalam menjalani peran sebagai istri dan menantu, ungkap Rina dengan jujur. Ibu Sari menatap Rina dengan penuh pengertian. Rina, setiap orang memiliki tantangan dalam hidupnya. Yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapinya. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu sudah melakukan yang terbaik, katanya dengan lembut. Rina merasa terharu mendengar kata-kata Ibu Sari. Dia menyadari bahwa Ibu Sari bukan hanya seorang ibu mertua, tetapi juga seorang mentor yang peduli. Terima kasih, Ibu. Rina akan berusaha lebih baik lagi, jawabnya dengan tulus. Setelah kue matang, mereka menyajikannya di atas piring dan mencicipi hasil kerja keras mereka. Rina merasa bangga bisa membuat kue yang lezat bersama Ibu Sari. Ibu, ini enak sekali. Rina tidak menyangka bisa membuat kue sebaik ini, ujarnya dengan senyum lebar. Ibu Sari tersenyum, merasa bangga dengan pencapaian Rina. Kamu melakukannya dengan baik, Rina. Ini adalah langkah awal untuk menjadi seorang juru masak yang hebat, katanya dengan penuh kasih. Malam hari, setelah semua pekerjaan rumah selesai, Rina dan Ibu Sari duduk di teras, menikmati suasana malam yang tenang. Bintang-bintang bersinar di langit, dan angin sepa-sepa menambah kenyamanan malam itu. Rina, aku senang kita bisa menghabiskan waktu bersama seperti ini. Ini adalah momen yang berharga. Ibu Sari berkata sambil menatap langit. Rina mengangguk setuju. Rina juga merasa senang. Ibu, Rina merasa kita semakin dekat. Terima kasih telah mengajarkan banyak hal hari ini, jawabnya dengan tulus. Ibu Sari tersenyum, merasakan kebanggaan dan kasih sayang terhadap menantunya. Kita bisa melakukan ini lagi kapan saja. Aku senang bisa berbagi pengalaman dan resep denganmu, katanya. Malam itu, Rina merasa bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar menantu dan ibu mertua. Ada rasa saling pengertian dan dukungan yang kuat. Rina menyadari bahwa dia tidak hanya belajar memasak, tetapi juga belajar tentang kehidupan dan arti dari sebuah hubungan yang baik. Saat Rina berbaring di tempat tidurnya, dia merenungkan hari itu. Dia merasa bersyukur bisa mengenal Ibu Sari lebih dekat. Mungkin, hanya mungkin, mereka bisa membangun hubungan yang lebih baik di masa depan. Rina menutup matanya, membayangkan momen-momen indah yang akan datang, dan tertidur dengan senyum di wajahnya. Hari-hari berlalu, dan Rina dan Ibu Sari semakin sering menghabiskan waktu bersama. Mereka memasak, berbagi cerita, dan saling mendukung dalam berbagai hal. Rina merasa bahwa Ibu Sari telah menjadi sosok yang sangat berarti dalam hidupnya. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di teras, Rina merasa ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Ibu, Rina ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah menjadi sosok yang luar biasa dalam hidup Rina. Rina merasa sangat beruntung bisa mengenal ibu lebih dekat, ungkap Rina dengan tulus. Ibu Sari menatap Rina dengan penuh kasih. Rina, aku juga merasa beruntung. Kamu adalah menantu yang hebat, dan aku bangga bisa memiliki kamu dalam keluargaku. Kita adalah keluarga, dan kita harus saling mendukung, jawabnya dengan lembut. Malam itu, Rina merasa bahwa hubungan mereka telah mencapai puncaknya. Dia tidak hanya melihat Ibu Sari sebagai ibu mertuanya, tetapi juga sebagai seorang sahabat dan mentor. Rina menyadari bahwa cinta dan pengertian dapat tumbuh di antara mereka, meskipun mereka berasal dari generasi yang berbeda. Ketika Andi kembali dari perjalanan dinasnya,
Rina merasa siap untuk memperkenalkan hubungan baru ini kepada suaminya. Dia ingin Andi tahu betapa dekatnya dia dengan ibunya. Rina merasa bahwa hubungan ini tidak hanya akan memperkuat ikatan mereka sebagai keluarga, tetapi juga memberikan dukungan yang lebih besar bagi Andi. Saat Andi tiba di rumah, Rina menyambutnya dengan senyum lebar. "Selamat datang, sayang. Rina sangat merindukanmu," katanya dengan penuh kasih. Andi tersenyum, merasakan kehangatan sambutan Rina. "Aku juga merindukanmu, Rina. Bagaimana kabar ibu?" tanyanya. "Ibu baik-baik saja. Kami banyak menghabiskan waktu bersama dan belajar banyak hal." Rina merasa sangat dekat dengan ibu sekarang, jawab Rina dengan antusias. Andi terlihat senang mendengar kabar itu. "Itu bagus sekali. Aku senang kalian bisa saling mengenal lebih baik," katanya. Malam itu, mereka bertiga duduk bersama di ruang tamu, berbagi cerita dan tawa. Rina merasa bahagia melihat Andi dan Ibu Sari saling berbincang. Dia tahu bahwa hubungan ini akan membawa kebahagiaan bagi seluruh keluarga. Ketika malam semakin larut, Rina merasa bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Dia bertekad untuk terus membangun hubungan yang kuat dengan Ibu Sari dan suaminya. Rina menyadari bahwa cinta dan pengertian adalah kunci untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Dengan hati yang penuh harapan, Rina menatap masa depan. Dia tahu bahwa setiap momen yang mereka habiskan bersama akan menjadi kenangan berharga yang akan mereka simpan selamanya. Dan di dalam hatinya, Rina merasa bersyukur atas kesempatan untuk mengenal Ibu Sari lebih dekat, menjalin ikatan yang kuat, dan menciptakan keluarga yang penuh cinta.